Masih di seri OSPF, kali ini kita akan melakukan konfigurasi router autonomous system di backbone area. Apa itu area? Jadi OSPF bekerja menggunakan konsep area. Area yang harus ada dalam OSPF adalah area kosong atau area backbone. Setiap area lain yang ingin terhubung harus terhubung dengan backbone area. Pembagian area ini bertujuan untuk manajemen traffic dan mengurangi resource yang dipakai oleh router. Ini adalah topologi dari backbone area yang akan kita konfigurasi. Terdiri dari 4 router yang terhubung satu sama lain. Untuk konfigurasinya kita bagi ke dalam 3 tahap. Yang pertama adalah R1 menggunakan router ID manual, R2 menggunakan router ID loopback, untuk router 3 dan router 4 menggunakan router ID IP tertinggi. Untuk konfigurasi OSPF harus dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama adalah aktifkan OSPF, berikutnya set router ID dan advertise LSA. Untuk pemilihan router ID ini ada prioritas yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah router ID manual akan menjadi prioritas utama. Jadi ketika router ID di-set secara manual, maka ini akan menjadi pilihan pertama. Prioritas kedua, apabila router ID manual tidak di-set, maka dia akan menggunakan IP address loopback apabila router itu memiliki IP address loopback. Apabila router itu tidak memiliki IP address loopback, maka dia akan menggunakan IP address tertinggi. Untuk bagian pertama, kita pastikan bahwa router belum terhubung satu sama lain. Untuk itu, buka terminal R1, ketik show IP interface brief. Di sini terlihat untuk interface G00 telah terhubung dengan jaringan 192.168.1.1 dan untuk interface G001 telah terhubung dengan jaringan 172.16.2.2. Periksa juga IP address di R3. Ketik show IP interface brief. Terlihat di sini untuk port G00 dia menggunakan IP 172.16.1.2. Untuk port G001 dia menggunakan IP 10.11.1. Jadi benar. Langkah berikutnya ping dari R1 ke R3 dan perhatikan apa yang terjadi. Ping 10.1.1.1. Berikutnya kita coba ping ke port yang lain, yaitu di alamat 172.16.1.2. Ini juga tidak berhasil. Ini kenapa? Karena ya belum di set IP route-nya. Kita periksa show IP route. Jadi belum ada routing tabel di sini. Untuk itu kita masuk ke bagian kedua, yaitu mengkonfigurasi OSPF. Yang pertama adalah konfigurasi OSPF di R1 dengan cara enable OSPF, masuk ke konfigur terminal terlebih dahulu, kemudian ketikkan router OSPF. Setelah itu diikuti dengan nomor proses ID. Untuk proses ID bisa dimulai dari angka 1 sampai dengan 65535. Saya gunakan angka 1. Berikutnya set router ID. Format penulisannya adalah menggunakan format seperti penulisan IP, yaitu dipisahkan dengan tanda titik. Kita gunakan alamat 172.16.2.2. Berikutnya advertise LSA. Alamat yang tersedia di router ini adalah 192.168.1.0. Kemudian diikuti dengan wildcard mask. Wildcard mask ini merupakan kebalikan dari subnet mask. Di sini subnet mask menggunakan prefix 24, maka kebalikannya adalah 0.0.0.255 diikuti dengan kode area. Area yang wajib ada adalah area kosong, maka gunakan area kosong. Network selanjutnya yang perlu di-advertise adalah jaringan 172.16.2.0 dengan prefix 24, maka wildcard masknya adalah 0.0.255 dengan area kosong. Network ketiga yang perlu di-advertise adalah network loopback dengan alamat 1.1.1.
Karena di sini menggunakan prefix 32, maka wildcard mask-nya adalah 0.0.0.0 dengan area kosong. Selesai. Berikutnya periksa router ID dengan mengetikkan do show IP protokol. Di sini terlihat router ID manual telah menjadi router ID dari R1. Berikutnya konfigurasi OSPF di R2. Caranya sama seperti di R1, namun di sini router ID-nya tidak akan kita set karena akan kita gunakan loopback sesuai dengan urutan yang tadi saya sebutkan di awal bahwa prioritas pertama adalah router ID manual. Jadi kalau router ID manual tidak digunakan, maka dia akan menggunakan IP address loopback. Masuk ke konfigur terminal, kemudian aktifkan router OSPF dengan proses ID 1. Berikutnya advertise LSA. Jaringan yang akan di-advertise adalah 192.168.1.0. Karena di sini prefix 24, maka wildcard mask-nya adalah 0.0.255 atau kebalikan dari subnet mask yang ada di area kosong. Network berikutnya yang akan di-advertise adalah 172.16.1.0 dengan wildcard mask 000.255 yang ada di area kosong. Berikutnya advertise network loopback 2.2.2.2 karena dia prefix 32, maka wildcard mask-nya adalah 0.0.0 yang ada di area kosong. Selesai. Periksa router ID dengan cara ketikkan do show IP protokol. Di sini terlihat meskipun kita tidak menuliskan router ID, karena router ID manual tidak di-set, maka dia akan menggunakan loopback. IP loopback-nya adalah 2.2.2.2. Berikutnya set konfigurasi OSPF di R3. Kita akan menggunakan IP tertinggi. Di sini antara 10.1.1.1 dan 172.16.1.2, IP tertingginya adalah ini. Masuk ke konfigur terminal terlebih dahulu, kemudian aktifkan OSPF, proses ID-nya 1, kemudian advertise LSA yang ada di jaringan 172.16.1.0 dengan wildcard mask 000.255 yang ada di area kosong. Berikutnya network 10.1.1.0 dengan wildcard mask 000.255 area kosong. Di sini karena dia tidak menggunakan loopback, maka cukup 2 saja yang kita masukkan. Periksa router ID do show IP protokol. Ini router ID yang terpakai adalah 172.16.1.2. Jadi di sini terlihat router ID yang dipakai adalah 172.16.1.2. Dia tidak menggunakan alamat 10.1.1.1 karena yang lebih tinggi adalah alamat ini. Terakhir, konfigurasi OSPF di R4 dengan menggunakan IP tertinggi. Aktifkan OSPF dengan mematikan router OSPF dengan proses ID 1, kemudian advertise LSA. Network yang perlu di-advertise adalah 10.1.1.0 dengan wildcard mask 0.0.255 di area kosong. Berikutnya network yang akan di-advertise adalah 172.16.2.0 dengan wildcard mask 0.0.255 di area kosong. Periksa router ID. Ini terlihat yang dipakai adalah 172.16.2.1. Dia tidak menggunakan IP ini karena IP ini lebih tinggi daripada IP ini. Selesai untuk konfigurasi OSPF.
Bagian ketiga adalah menguji hasil konfigurasi. Yang pertama, periksa LSA dan LSDP. Untuk memeriksa LSA dan LSDP, perintah yang perlu diketikkan adalah do show IP OSPF database, atau kamu juga bisa mengetikkan tanda tanya. Jadi ini adalah isi dari listed advertise dan listed database yang ada di router 1. Langkah berikutnya, uji koneksi dari R1 ke R3. Ping 10.1.1.1 berhasil. Kita juga bisa menguji koneksi di port G001 dengan mengetikkan ping 172.16.1.2 juga berhasil. Jadi demikian untuk materi bagaimana cara mengkonfigurasi OSPF di single area. Terima kasih.